Acosta ngaku bisa kalahkan Alex Marquez, tapi motor jadi penghambat. Siapa sebenarnya yang paling cepat di sprint race MotoGP Valencia 2025? Alex Marquez mungkin keluar sebagai pemenang, tetapi komentar panas Pedro Acosta setelah balapan justru membuat pedok bergetar. Ia terang-terangan menyebut, "Seharusnya saya bisa menang, hanya motornya yang tidak mendukung." Pernyataan ini langsung memantik rasa penasaran. Apa benar Acosta sebenarnya punya potensi menyalip Alex? Sprint race MotoGP Valencia 2025 berlangsung dengan intensitas tinggi sejak lampu start padam. Meski Alex Marquez pembalap tim satelit Gresini Ducati GP start dari posisi kedua, ia langsung tampil superior dan mendominasi tanpa tekanan berarti. Pace-nya konsisten, agresif pada early lap, dan mampu menjaga degradasi ban dengan sangat stabil. Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull KTM menjadi satu-satunya pembalap yang mampu bertahan dalam jarak serangan. Finish kedua bukanlah hasil buruk, tetapi komentar yang ia lontarkan setelah race membuat situasinya berubah panas. "Aku sebenarnya bisa mengejar Alex. Pace-ku kuat. Tapi RC16 masih sering front end push dan ban cepat habis. Motornya belum bisa diajak kerja sama." Ucapan itu memperjelas frustrasi yang ia rasakan. Acosta yakin kemampuan balapnya sudah cukup untuk menang. Hanya saja motor RC16 belum mendukung gaya balapnya. Masalah RC16, front end RC16 sering push. Artinya bagian depan motor sulit menahan tekanan saat masuk tikungan cepat atau saat late braking. Kondisi ini sangat merugikan di Valencia, yang memiliki banyak tikungan teknis dengan karakter stop and go. Ditambah, degradasi ban belakang RC16 membuat Acosta kehilangan akselerasi di pertengahan lap. Untuk mengejar Ducati, yang terkenal dengan stabilitas corner exit dan efisiensi grip, situasi ini jelas menyulitkan. Acosta menegaskan, ia harus mengeluarkan tenaga fisik lebih besar saat mengendarai RC16. Ini menunjukkan motor memaksa pembalap bekerja lebih keras dibandingkan paket Ducati yang lebih natural digunakan. Masalah teknis ini membuat Acosta sulit menjaga konsistensi kecepatan pada lap-lap terakhir sprint race. Inilah celah yang dimanfaatkan Alex Marquez untuk menjauh dengan mudah. Walau Acosta merasa mampu menang, kenyataan di trek tidak dapat dipungkiri. Alex Marquez tampil sempurna. Kelebihan GP24 yang sangat terasa di Valencia, stabil di area front end, punya akselerasi kuat di corner exit, sangat hemat ban, dan paket aerodinamika mendukung stabilitas ketika menyerang dari awal lap. Alex memaksimalkan semua itu. Ia langsung push sejak lap pertama, membuat jarak yang sulit dikejar meski Acosta mencoba mendekat. Walau cukup pedas mengkritik motornya, Acosta tidak kehilangan semangat. Ia menegaskan akan tampil habis-habisan di balapan utama. "Kami akan mencoba setup berbeda untuk race minggu. Targetnya jelas, menang," tegasnya. Tim KTM dipastikan melakukan revisi pada setup bagian depan dan manajemen ban untuk memberi kesempatan Acosta bertarung lebih lama melawan Ducati yang kini dianggap motor paling komplit di grid. Kemenangan Alex Marquez di sprint race bukanlah hasil kecepatan pribadi, tetapi kombinasi antara gaya balap yang matang dan performa GP yang sangat efisien. Sedangkan Pedro Acosta, meski memiliki kecepatan mentah yang luar biasa, masih dibatasi oleh RC16 yang belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhannya. Namun satu hal jelas, Acosta belum menyerah, dan balapan utama MotoGP Valencia bakal jadi arena pembuktian apakah ia mampu menjinakkan RC16 dan benar-benar menantang Alex Marquez hingga garis finish. Marco Bezzecchi juara tanpa perlawanan. Aprilia berpesta di Portugal, rival hanya jadi penonton. Sirkuit Algarve, Portimao. Akhir pekan MotoGP Portugal 2025 menjadi milik satu nama, Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu tampil bak orkestra tunggal di lintasan, memainkan ritme kecepatan yang sempurna tanpa sedikit pun nada sumbang dari awal hingga garis finish. Saat lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat dan tak pernah lagi terlihat dalam bayangan siapapun.
Tidak ada duel, tidak ada tekanan, hanya performa dominan yang membuat semua lawan terdiam. Namun di balik kemenangan mutlak ini, ada banyak hal menarik untuk dianalisis. Dari strategi tim, performa motor, hingga absennya Marc Marquez yang mungkin mengubah dinamika jalannya balapan. Start dari pole position, Bezzecchi langsung memaksimalkan keunggulan posisi dengan reaksi start yang hampir sempurna. Begitu meluncur menuju tikungan pertama, ia sudah unggul setengah motor dari Pedro Acosta yang start dari posisi 2. Sementara pembalap lain masih sibuk berebut ruang di barisan tengah, Bezzecchi fokus menjaga ritme. Sejak lap pertama, keunggulannya sudah mencapai 0,6 detik dan terus bertambah stabil di setiap lap. Disinilah keunggulan Aprilia RS GP25 terlihat jelas. Motor ini bekerja sangat baik di tikungan menanjak dan kombinasi corner cepat, dua sektor yang dikenal krusial di Portimao. Kemenangan Bezzecchi bukan semata hasil start yang bagus, melainkan perpaduan antara traksi kuat di tikungan cepat dan stabilitas luar biasa saat akselerasi keluar tikungan. Aprilia terlihat menemukan kembali DNA mesin mereka. Torsi kuat di putaran menengah yang mampu menjaga momentum tanpa harus memaksa ban belakang bekerja terlalu keras. Sepanjang balapan, Bezzecchi mampu menjaga degradasi ban lebih baik dari pembalap lain. Data sektoral memperlihatkan bahwa di setiap lap, khususnya di sektor 2 dan 4, ia mampu mengukir waktu lebih cepat 0,2 hingga 0,3 detik dari pesaing terdekatnya. Dengan 25 lap penuh kecepatan konsisten, Bezzecchi seperti berada di dunianya sendiri. Clean air, clean mind, begitu istilah yang sering digunakan pembalap saat tak mendapat tekanan di depan. Dan Bezzecchi benar-benar menikmatinya. Di belakangnya, Alex Marquez mencoba menekan dengan kecepatan Ducati GP23 miliknya, tetapi tak cukup untuk menyaingi akselerasi Aprilia di tikungan. Ducati milik Alex lebih kuat di lintasan lurus, tetapi Portimao bukan sirkuit yang cocok untuk mengandalkan kecepatan top speed semata. Begitu keluar dari tikungan terakhir menuju straight utama, gap justru makin melebar karena Bezzecchi mampu menjaga momentum tanpa kehilangan traksi sedikitpun. Alex Marquez sempat berkata seusai balapan, "Aku mencoba menekan selama balapan, tetapi setiap kali aku mendekat, Bezzecchi malah semakin cepat. Sepertinya dia tahu kapan harus naikkan ritme. Hari ini, dia benar-benar tak tersentuh." Di garasi Aprilia, senyum lebar Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing menjadi pemandangan tersendiri. Bagi Rivola, kemenangan ini lebih dari sekedar angka di klasemen. Ini adalah validasi dari kerja keras pabrikan Italia itu yang selama 2 musim terakhir berusaha menemukan keseimbangan antara tenaga mesin dan kelincahan chassis. Marco tampil luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan pembalap, tetapi kemenangan seluruh tim. Kami tahu Portimao akan cocok dengan karakter motor kami, dan Marco mengeksekusinya dengan sempurna, ujar Rivola dengan bangga. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan penuh emosi bagi tim Aprilia, karena di seri-seri sebelumnya mereka selalu kalah tipis dengan Ducati, terutama oleh Marc Marquez. Meski dominasi Bezzecchi sangat impresif, sebagian pengamat MotoGP tak menutup mata bahwa absennya Marc Marquez memberi sedikit ruang bernafas bagi pabrikan lain. Pembalap Ducati itu absen di Portugal karena cedera yang diderita. Tanpa kehadiran Marc Marquez yang biasanya memberi tekanan luar biasa di barisan depan, balapan terasa lebih stabil. Bezzecchi tidak perlu terlibat dalam duel agresif di lap awal dan bisa langsung fokus menjaga ritme. Beberapa analis bahkan menyebut, jika Marquez turun, mungkin Bezzecchi tetap bisa menang, tetapi tidak dengan cara semudah ini. Namun semua sepakat bahwa kemenangan tetap sah dan layak. Bezzecchi tampil sempurna sejak sesi latihan bebas, selalu konsisten di posisi 3 besar dan mengunci pole dengan selisih hampir 0,4 detik dari pembalap kedua. Konsistensi seperti ini jarang terjadi tanpa kesiapan total dari tim dan pembalap. MotoGP Portugal 2025 menegaskan satu hal, Aprilia bukan lagi penantang. Mereka sudah bagian dari elit papan atas. Marco Bezzecchi menjadi simbol bagaimana kombinasi kecepatan, strategi, dan ketenangan bisa menghasilkan kemenangan tanpa celah. Sementara rival seperti Ducati dan KTM akan pulang membawa banyak catatan untuk diperbaiki, Aprilia akan menikmati pesta kemenangan yang sudah lama mereka tunggu. Massimo Rivola menutup konferensi pers dengan kalimat sederhana namun penuh makna. "Hari ini kami tidak beruntung. Kami memang pantas menang."
Alex Marquez selamatkan wajah Ducati di Portugal Sprint Race penuh drama dan strategi tajam. Siapa sangka, di saat semua mata tertuju pada para pembalap pabrikan, justru tim satelit Gresini Racing yang kembali menjadi penyelamat reputasi Ducati di lintasan MotoGP Portugal 2025. Alex Marquez tampil luar biasa dalam sprint race yang penuh ketegangan dan drama, menyalip dua pesaing muda tangguh, Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Marco Bezzecchi, Aprilia, untuk merebut kemenangan gemilang. Padahal, banyak yang tak menaruh ekspektasi tinggi pada Alex di Portimao. Ia memulai balapan dari posisi keempat, tertinggal dari trio unggulan di grid depan, Acosta, Bezzecchi, dan Fabio Quartararo. Namun begitu lampu start padam, insting balap khas Marquez bersaudara langsung terlihat. Ia memanfaatkan celah di tikungan pertama dan menekan habis-habisan sejak awal lap. Dalam dua lap pertama saja, Alex sudah berhasil mendekat dari Bezzecchi dan Acosta. Duel antara dua generasi pembalap itu menjadi tontonan paling menarik di Portimao. Pedro Acosta dengan gaya agresif khasnya mencoba mempertahankan posisi, sementara Alex Marquez bermain lebih sabar, memanfaatkan momentum slipstream di trek lurus utama dan menyiapkan serangan di titik pengereman tajam. Puncak tensi terjadi di lap kelima ketika keduanya saling adu speed di trek lurus, membuka ruang sempit bagi Alex untuk menyelinap di sisi dalam. Duel itu berlangsung sengit, seperti permainan catur berkecepatan tinggi. Namun pengalaman Alex yang lebih matang membuatnya mampu mengontrol emosi dan menjaga ritme. Setelah berhasil memimpin, Alex Marquez tampil begitu solid. Ia menjaga kecepatan konstan tanpa banyak melakukan kesalahan, meski terus mendapat tekanan dari Acosta yang mencoba menyalip di laps akhir. Di belakang mereka, Bezzecchi harus puas bermain aman setelah sempat kehilangan traksi di lap terakhir, memastikan dirinya finish ketiga. Namun cerita terbesar dari balapan ini bukan sekedar kemenangan Alex Marquez, melainkan bagaimana hasil tersebut menyelamatkan reputasi Ducati di tengah akhir pekan yang sulit. Pembalap pabrikan Francesco Bagnaia tampil di bawah ekspektasi. Meski start dari posisi keempat, Pecco gagal menemukan ritme yang tepat dan hanya mampu finish ke-8. Lebih buruk lagi, pembalap pengganti Marc Marquez di tim pabrikan, Nicolo Bulega, mengalami nasib sial setelah terjatuh di lap keempat. Crash itu membuat Ducati hampir kehilangan seluruh peluang podium di Portugal, mengingat di barisan depan tak ada satupun motor Desmos edisi yang mampu menembus posisi tiga besar. Situasi itu membuat direktur tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan rasa leganya usai balapan. Dalam wawancara pasca race, Tardozzi menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Alex Marquez dan tim Gresini Racing, yang lagi-lagi menjadi penyelamat kehormatan pabrikan Bologna. Saya ingin berterima kasih kepada Alex. Ia bukan hanya memenangkan balapan, tapi juga menyelamatkan reputasi Ducati di akhir pekan yang sulit. Tanpa kemenangannya, kami mungkin menghadapi dua seri tanpa podium, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam beberapa musim terakhir, ujar Tardozzi dengan nada lega. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati dikenal sebagai pabrikan paling dominan dengan sederet kemenangan dari berbagai tim pabrikan maupun satelitnya. Namun setelah hasil buruk di Phillip Island seri sebelumnya, di mana tak satu pun pembalap Ducati naik podium, tekanan besar pun muncul. Portimao bisa saja menjadi pengulangan pahit itu, seandainya Alex Marquez tak tampil sempurna. Kemenangan ini juga menegaskan betapa pentingnya peran tim-tim satelit seperti Gresini dalam struktur dominasi Ducati. Sementara tim pabrikan terkadang terjebak dalam pengembangan teknis dan tekanan hasil, pembalap seperti Alex mampu menunjukkan sisi fleksibel dari motor Desmos GP24. Cepat, stabil, dan masih kompetitif di tangan siapapun yang berani memaksimalkannya. Selain itu, performa Alex juga kembali membuktikan bahwa ia bukan sekedar adik dari Marc Marquez. Ia telah berkembang menjadi pembalap matang dengan kecepatan dan mentalitas juara. Di musim 2025 ini, kemenangan sprint di Portugal menjadi tambahan penting dalam konsistensinya sebagai salah satu pembalap independen terbaik. Sementara itu bagi Ducati, hasil ini menjadi alarm sekaligus peringatan. Dominasi mereka belum berakhir, tetapi tantangan nyata kini datang dari KTM dan Aprilia yang terus mendekat. Pedro Acosta semakin menunjukkan potensi luar biasa, dan Bezzecchi dengan paket baru Aprilia tampak makin nyaman bersaing di barisan depan. Namun setidaknya untuk akhir pekan di Portugal ini, bendera merah Ducati tetap berkibar berkat keberanian dan ketenangan seorang Alex Marquez. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal menyelamatkan kehormatan pabrikan besar di momen genting. Dan mungkin dari garasi Gresini Racing malam itu, ada senyum lebar yang meyakinkan. Kadang, penyelamat sejati justru datang dari tempat yang tak terduga. Nicolo Bulega terheran gimana cara Marc Marquez menjinakkan Desmos edisi GP25. Bagaimana mungkin
Satu motor yang sama bisa terasa begitu liar di tangan satu pembalap, tapi tampak begitu jinak dan cepat di tangan Marc Marquez. Itulah pertanyaan besar yang muncul di benak Nicolo Bulega setelah debut di sesi Free Practice 1 MotoGP Portugal 2025. Marc Marquez absen karena cedera yang dideritanya pasca kecelakaan di seri sebelumnya. Ducati pun memanggil Nicolo Bulega, pembalap muda yang bersinar di ajang World SBK, untuk menggantikan Marquez dengan menunggangi Desmosedici GP25. Bagi Bulega, kesempatan ini adalah mimpi sekaligus ujian besar. Ia langsung duduk di atas salah satu motor paling ditakuti di pedok. Sebuah mesin dengan tenaga brutal, karakter agresif, dan sistem elektronik kompleks yang biasanya hanya bisa dikuasai pembalap berpengalaman. Namun hasilnya mengejutkan. Di sesi FP1, Bulega berhasil mencatat waktu yang cukup kompetitif, menempati posisi ke-14, hanya terpaut 0,9 detik dari Alex Marquez yang jadi tercepat, dan bahkan lebih cepat 0,2 detik dari Francesco Bagnaia, pembalap utama di Ducati. Usai sesi, Bulega mengaku bahwa pengalaman menunggangi Desmosedici GP25 membuka matanya tentang betapa luar biasanya kemampuan Marc Marquez. Motor ini sangat cepat, tapi juga sangat menuntut. Butuh tenaga besar, fokus tinggi, dan skill ekstra untuk bisa menjinakkannya. Saya benar-benar heran bagaimana Marc bisa begitu nyaman di atas motor ini dan bahkan mendominasi dengan gaya seperti itu, ujar Bulega. Ungkapan itu menggambarkan tantangan besar yang dihadapi setiap pembalap baru yang mencoba Ducati versi terbaru. Desmosedici GP25 dikenal sebagai motor dengan output tenaga melebihi 300 HP dengan karakter akselerasi yang eksplosif. Namun, kekuatannya bukan hanya pada mesin, melainkan juga di stabilitas pengereman dan kontrol traksi canggih. Masalahnya, motor ini punya perilaku yang ekstrim. Terlalu agresif jika dibawa dengan gaya halus, tapi kehilangan traksi bila dibawa terlalu keras. Marc Marquez mampu menjinakkan GP25 dengan gaya khasnya, late braking ekstrim, posisi tubuh asimetris, dan kontrol slide ban depan yang hanya bisa dilakukan dengan refleks yang luar biasa serta insting tajamnya. Bulega, meskipun terbiasa dengan motor superbike yang lebih berat dan torsi besar, tetap dibuat kewalahan dengan agresivitas GP25 di tikungan cepat. Fakta bahwa Bulega langsung kompetitif di sesi pertamanya menunjukkan dua hal penting. Adaptasi cepat terhadap elektronik dan karakter mesin MotoGP. Dalam waktu singkat, ia mampu memahami perbedaan besar antara motor superbike dan prototipe MotoGP yang jauh lebih sensitif terhadap setiap input throttle dan rem. Kemampuan membaca data dan komunikasi teknis dengan kru Ducati. Bulega dikabarkan langsung menemukan arah setup yang membuatnya nyaman dalam 12 lap terakhir sesi, dan itu yang mendorong catatan waktunya naik signifikan. Jika dalam FP1 saja ia mampu menempel 1 detik dari pembalap tercepat, potensi di FP2 dan kualifikasi bisa lebih tinggi. Apalagi jika sudah memahami distribusi tenaga dan pengaturan elektronik seperti engine brake dan ride height device. Inilah bagian yang paling membuat Bulega kagum. Bagi pembalap sekelas Marc Marquez, GP25 bukan sekedar mesin, tapi alat ekspresi. Ia tahu kapan motor bisa ditendang keluar tikungan, bagaimana memanfaatkan wheelie control agar tetap akseleratif tanpa kehilangan traksi, dan bahkan kapan harus mengorbankan kecepatan puncak demi kestabilan ban depan. Bagi pembalap lain seperti Bulega, semua itu adalah sistem rumit yang butuh waktu berbulan-bulan untuk dikuasai. Marc Marquez memiliki kemampuan alami membaca batas traksi. Ia tahu kapan ban depan berbicara lewat getaran halus di stang, sesuatu yang tidak mudah dirasakan oleh pembalap yang baru pertama kali menunggangi motor prototipe sekelas GP25. Penampilan Nicolo Bulega di FP1 Portugal bukan hanya kisah pengganti cedera biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa potensi besar bisa muncul dari adaptasi cepat dan kemauan belajar ekstrim. Meski baru satu sesi, Bulega menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap pengganti, tapi calon rider masa depan Ducati jika terus berkembang. Namun di sisi lain, pernyataannya tentang Marc Marquez menjadi cermin seberapa tinggi standar yang telah ditetapkan sang 9 kali juara dunia itu. Menjinakkan Desmosedici GP25 bukan sekedar soal keberanian, tapi soal membaca karakter motor yang kompleks dan mengubah monster menjadi mesin kemenangan. Dan bagi Bulega, rasa heran itu bukan tanda kelemahan,
Itu tanda bahwa ia tahu betul untuk bisa mengalahkan sang maestro, pertama-tama ia harus belajar memahami makhluk buas yang sekarang berada di bawah kendalinya.